Ben, then you did it, then you see I did it, then you did it. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian gimana cara aku lepas dari krim dokter. Jadi ceritanya awal mula aku pakai skincare itu berawal dari nemenin mama aku yang pada waktu itu memang mama aku yang pertama kali pakai, dan melihat di 2-3 bulan pertama pemakaian itu hasilnya bagus. Akhirnya aku pun ikut tergiur pengen mencobanya juga. Jadi dari mengantar 1-2 kali, akhirnya yang ketiga kali aku pun ikut nyobain konsultasi dengan dokter untuk masalah bekas jerawat aku ini. Nah, untuk mama aku, dia dulu pakai krimnya itu untuk menyamarkan noda hitam di pipi atau bintik-bintik hitam. Nah, kalau aku waktu itu permasalahannya adalah bekas jerawat yang gak hilang-hilang di pipi sama mau mencerahkan kulit. Jadi akhirnya aku pun ikut mencobanya dan mendaftar di klinik kecantikan tersebut. Aku awal mula pakai itu pada bulan Januari tahun 2013. Nah, di 3 bulan pertama itu muka itu udah kelihatan banget perbedaannya dari yang sebelumnya nggak pakai, terus pakai itu udah kelihatan. Untuk bekas jerawat mulai memudar. Kemudian untuk jerawat-jerawat itu yang biasanya tuh muncul 2, 3, 4, itu pun hanya muncul 1 aja, dan jarang-jarang, malah kadang baru mau muncul itu udah langsung hilang lagi, kayak gitu. Setelah melihat 3 bulan itu hasilnya bagus, akhirnya aku pun memutuskan untuk lanjut dan terus hingga sampai berapa tahun ya, aku tuh pokoknya mulai berhenti itu di bulan Mei tahun 2017. Mohon maaf, aku mulai pakai skincare itu di bulan Januari tahun 2005, kemudian dan berhenti itu di bulan Mei tahun 2007. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, ini foto aku sebelum menggunakan krim. Kemudian yang di sebelah sini, ini 3 bulan pertama aku menggunakan krim, sudah kelihatan sekali perbedaannya. Kemudian di bulan ke 5-11 itu lebih kelihatan lagi bedanya. Ini seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya dari yang sebelumnya nggak pakai sama pakai, itu bener-bener jauh banget. Dan memang bener itu adalah, dan memang wajah yang kayak gitu yang aku pengen, makanya sampai bertahan di Mei 2007. Dalam 2 tahun pemakaian itu sebenarnya aku di akhir tahun 2017 itu sudah sempat kerasa kalau kulit aku itu udah ketergantungan banget sama krim itu. Pada suatu hari, karena aku sibuk kuliah, terus pergi ke klinik itu hanya bisa di waktu minggu, dan posisinya krim aku itu habis di hari-hari biasa. Jadi sebelum hari minggu itu krimnya sudah habis, dan akhirnya malam tuh aku nggak pakai krim malam. Tahu, di pagi hari aku bangun tidur tuh udah langsung kelihatan nggak pakai krim 1 malam aja, bagian dahi itu udah beruntusan kecil-kecil banyak gitu, sama di bagian pipi juga. Malam keduanya aku nggak pakai krim malam lagi, itu bertambah parah banget, malah sampai
jerawat tuh mulai muncul 1-2 di wajah gitu. Terus akhirnya di minggunya tuh aku langsung niatin untuk pergi untuk konsultasi dan membeli produk kembali. Bodohnya aku, di situ aku belum sadar kalau ternyata tuh kulit aku memang udah ketergantungan banget dan merkuri tuh udah bener-bener nempel di wajah aku. Yang aku takutin waktu itu hanya aku takut kalau wajah aku tuh nanti jerawatnya tuh muncul kembali, terus bintik-bintik banyak di wajah. Itu aja sih, makanya aku memutuskan buru-buru untuk ke klinik tersebut, konsultasi sama dokter, dan akhirnya aku pun beli 1 paket lagi. Nah itu tuh salah banget, itu harusnya aku udah sadar di situ, tapi malah aku nggak kepikiran sih sampai situ. Hingga pada akhirnya aku ketemu sama temen yang bener ternyata yang sama-sama pakai produk itu, dan dia pun juga mengalami keluhan yang sama kayak aku. Di forum Female Daily, beneran di situ banyak banget yang membahas tentang bahaya krim ini menyebabkan ketergantungan dan kayak gitu-gitu. Jika berhenti, maka ya mereka tuh nyeritain pengalaman mereka pada waktu berhenti saat menggunakan krim itu, dan rata-rata tuh hampir sama semua pengalamannya. Dan di situ aku pun tambah parno banget mendengar ya yang membaca cerita-cerita dari mereka. Itu beneran itu sungguh parah banget. Dan akhirnya setelah pembelian terakhir itu habis, aku memutuskan untuk berhenti nggak pakai lagi. Jadi bekas jerawat yang ada di pipi aku waktu sebelum aku pakai krim itu ternyata masih ada. Krimnya itu dia efeknya hanya menutupi aja, bukan menghilangkan. Nah jadi pada waktu aku berhenti, ditambah wajah aku semakin menggelap, kemudian ditambah seluruh muka aku itu beneran beruntusan kecil-kecil kayak gitu. Akhirnya aku dapat rekomendasi dari temen aku, itu di daerah Bantul sana, nama daerahnya tuh Pundong, deket Parangtritis. Dan akhirnya aku pun diantarin sama pacar aku ke sana, dan posisi itu pas pertengahan bulan puasa. Kayak kan Google Maps, aku pun nyasar nggak tahu entah di mana, dan akhirnya aku pun muter-muter, dan terakhir aku nanya ke orang, aku lupa waktu itu siapa ya nama dokternya. Pokoknya dia itu buka prakteknya di Pundong, itu sekaligus rumahnya juga. Nah itu setelah nanya orang baru deh ketemu rumahnya itu. Aku sampai sana itu jam 2:30-an, dan di situ tuh posisinya masih sepi banget, nggak ada orang, dan rumahnya itu tertutup pagar. Waktu itu aku nggak turun, aku hanya nunggu di mobil aja. Pacar aku waktu itu yang turun ngetok pintu, dan nggak ada satupun orang yang keluar dari rumah itu. Akhirnya dia mencoba jalan-jalan ke samping itu, ternyata ada plakat gitu, dokter siapa gitu aku lupa, dan di situ ada tulisan jam prakteknya. Jadi jam berapa, jam itu tuh bukanya jam 4 sampai jam 6, kemudian dilanjut jam 7 sampai jam 9 kayak gitu. Nah oke, akhirnya aku balik ke mobil, kita langsung OTW balik lagi ke Jogja. Dan pada waktu itu emang posisinya mau lebaran, jadi aku beli baju lebaran. Waktu itu muter-muter toko beli baju ini itu, akhirnya sampai maghrib. Aku udah niatin ya udahlah habis maghrib aja nyantai, biar nyantai gitu. Langsung cus ke Bantul lagi, dan sampai di rumahnya sepi. Akhirnya aku ikutan turun, ternyata kliniknya sudah tutup. Di situ sudah ada pengumuman
di hari selama bulan puasa, klinik hanya buka dari jam 4 sampai jam 6 saja. Tadi di awal itu kita cari informasinya salah guys. Jadi di samping plakat yang praktek tadi itu, ternyata ada selembar pengumuman lagi yang bertuliskan bahwa selama bulan puasa jam praktek hanya melayani mulai dari jam 4 sampai jam 6 saja. Oh my god, kita nggak tahu. Beneran deh, waktu itu sumpah sedih banget. Kita 2 kali sampai situ dan hasilnya tuh bener-bener nggak dapat apa-apa. Kiki tuh udah sampai mohon-mohon dan tetap ibunya bilang gak bisa mas, karena ini udah mau waktu terawih. Oke, ya sudah, akhirnya kita memutuskan untuk pulang saja. Bener-bener seharian itu kita hanya bolak-balik, nggak dapat hasil apa-apa, dapatnya malah baju baru. Dodol banget itu ya. Ya sekilas itu sih untuk pengalaman aku, usaha aku ya, sampai aku tuh memutuskan untuk ya udahlah, biarin dulu aja kayak gini, siapa tahu besok membaik gitu-gitu, sampai nunggu seminggu lama semakin parah, jerawat semakin muncul sana sini, jerawat mulai muncul gede-gede. Ya itu aku udah semakin stres, jadi malah semakin jerawat itu nongkrong di muka aku. Hingga pada akhirnya aku dapat saran dari mama aku. Mama aku tuh punya temen dan dia juga ngalamin hal yang sama kayak aku. Waktu itu dia menggunakan obat apotik, namanya salepnya itu Mediclean. Nah itu tuh ada 2 varian warna kayaknya. Nah waktu itu aku makainya yang warna ungu, ya itu kecil tapi khasiatnya beneran jerawat yang gede-gede, dan baru 2 hari pemakaian itu tuh dia udah kelihatan hasilnya. Jadi waktu malam mau tidur itu diolesin aja di bagian jerawatnya, nanti biasanya pagi harinya akan ada kulit yang terkelupas. Itu nggak apa-apa karena memang itu cara kerjanya obat tersebut, dan beneran itu cepet banget untuk ngempesin jerawat. Dan awal-awal aku berhenti itu, jerawat aku banyak, aku pakai salep itu, dan alhamdulillah nggak sampai 1 habis itu jerawat aku udah nggak yang parah banget, udah kembali normal lagi. Untuk salepnya itu seperti ini ya guys. Mungkin kalian nanti bisa cari-cari di Google atau di apotik K24. Pun aku rekomendasiin ke pacar aku karena dia jerawatnya juga parah banget. Ya dari awal aku kenal itu dia jerawatnya gede-gede banget, dan bener deh kadang malah sampai berdarah juga. Itu juga aku rekomendasiin pakai salep ini, Mediclean ini, dan alhamdulillah sekarang untuk wajahnya udah mulai berkurang untuk jerawatnya dan udah mulai bersih. Ya masih ada 1, 2, 3 jerawat yang nongol karena memang cowok itu susah ya suruh jaga kebersihan muka. Kadang pulang kerja ya langsung peluk aja di kamar, nanti cuci mukanya entah nggak tahu besok pagi atau entah nanti malam jam berapa. Sekarang dia udah lumayan, untuk jerawatnya udah sedikit berkurang. Kita tahu fotonya antara dulu sama sekarang, jerawatnya muncul banyak banget. Akhirnya aku kenal sama produk yang ringan dan murah ini. Tada! Ini Max, ya ampun, super duper ampuh banget ngilangin jerawat aku. Ini harganya cuma belasan ribu. Tuh pas kusam memang
Untuk jerawat masih muncul ya 1, 2, 3, cuman nggak separah yang waktu pas bener-bener habis berhenti itu. Aku pakai ini, cuman cuci muka itu pakai sabun bayi aja, udah itu tok. Alhamdulillah setelah pakai Max ini jerawat itu jarang muncul paling hanya di 1 bulan di tanggal-tanggal tertentu aja. Dan ini oke banget sih, aku recommended banget buat kalian yang wajahnya berjerawat. Beneran aku udah buktiin sendiri pakai ini, dan ini bagus banget, dan aku pun masih pakai sampai sekarang. Itulah cerita pas waktu aku berhenti dari krim itu. Nah setelah itu kan aku pengen ngilangin kusam, pengen lagi lah ngilangin wajah kusam aku, tapi nggak mau pakai krim. Akhirnya aku mencoba untuk perawatan sebulan sekali, itu facial. Aku mencoba facial di Laris. Perawatan facial untuk microdermabrasion Rev Diamond. Gue nyoba microdermabrasion Rev Face Up. Untuk yang face up ini langsung penanganan khusus dari dokter. Dan untuk facial wash aku sekarang, aku ada yang aku udah jatuh hati banget sama ini. Tada! Stabil, cocok banget untuk kulit berjerawat, dan terlebih aku kan kadang ya masih beruntusannya itu karena pemakaian make up yang kadang aku pakai foundation lama itu kan kadang nanti bisa menyebabkan beruntusan juga itu di dahi aku. Jadi aku mencoba untuk menggunakan si stabil ini, dan ini oke banget sih. Aku baru make habis 1 botol yang kecil 30 ml, digunainnya itu nyaman dan nggak berbusa banget. Itu kayaknya memang produk ini bagus ya, meskipun agak mahal dikit ya gengs, tapi oke kok. Ini bener-bener dia itu bikin kulit aku tuh lebih halus, terus dan ini tuh kelihatannya juga meskipun nggak pakai krim tapi juga berminyaknya tuh nggak yang berminyak berlebihan banget, jadi malah kayak ada efek glowingnya juga. Tapi ini bukan karena krim ya, ini bener-bener perawatan rutin aku, dari facial, terus pemilihan sabun cuci muka, terus juga cara make up aku. Nah untuk make up aku udah posting di video sebelumnya, kalian bisa cek langsung di video aku yang pertama itu untuk apa aja produk yang aku pakai. Itu dulu aja ya review dari aku biar aku berhenti dari ketergantungan krim itu. Dan semoga teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi pakai krim yang perubahannya tuh instan banget, mungkin wajib hati-hati kalian, karena itu nanti efeknya tuh jangka panjang. Mungkin memang benar yang kalian rasain 2 minggu 1 bulan tuh udah kelihatan banget muka jadi halus, bagus, kinclong, itu memang benar. Cuman nanti efek jangka panjangnya itu yang bakalan kalian rasain, dan merasakan efek dari merkuri yang tertimbun di muka kita. Kalian kalau mau pakai krim dokter, krim kecantikan, mungkin harus cari tahu dulu itu kandungannya apa aja, apa sih bahayanya, dan kalian coba cari-cari review dulu di Google, di YouTube, dan sebagainya, supaya kalian jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke guys, mungkin itu aja sih pengalaman dari aku. Dari pertama aku mencoba pakai skincare, kemudian bagaimana cara aku berhenti, dan hingga apa sih perawatan yang aku pakai sekarang. Nah kayak gitu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.